Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan. Kita bersyukur kita bisa ada saat ini untuk kita bersaat teduh, untuk kita boleh menjalin hubungan lebih lagi dengan Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai lebih dalam lagi tentang firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan yang boleh kami alami hingga sampai hari ini. Tuhan, ajari kami untuk terus melihat kebaikan-Mu hari demi hari, sehingga kami boleh semakin kuat untuk kami berjalan Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau lebih lagi merenungkan setiap firman-Mu Tuhan, biar menjadi kekuatan kami, boleh menjadi pelita dalam setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih, berkati saat teduh pagi hari ini Tuhan, kami berserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saudara, kita akan belajar tentang satu hal, yaitu persembahkanlah Dia. Kita mau belajar dari Perjanjian Lama dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 24. Dan kita akan baca di Kejadian 22 yang ayat yang kedua, yaitu firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Hidup dalam mandat ilahi adalah hidup seperti pasukan komando. Apapun yang menjadi tugas tidak pernah ditanyakan, hanya dilakukan. Bukan hal yang mudah bagi anak-anak rohani. Sebuah ketaatan yang sempurna tidak memberikan ruang sedikit pun untuk negosiasi. Perintah Tuhan seperti ayat yang kita baca tadi kepada Abraham untuk mengambil dan mengorbankan Ishak, anak tunggal dengan Sarah, yang sudah dijanjikan sedemikian lama dan juga merupakan anak mujizat karena lahir di masa tua dan kemandulan, adalah perintah yang sangat sulit. Perintah persembahkanlah dia adalah perintah yang tidak membuka ruang untuk mengatakan tidak. Tuhan tidak main-main dengan perintah itu. Dia tidak butuh banyak, dia hanya membutuhkan ketaatan Abraham, meskipun perintah itu sangat tidak masuk akal. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu di 2 Timotius 2 ayat keempat. Di ayat tersebut saudara, kita belajar bahwa Paulus memberikan pesan di masa tuanya kepada Timotius, supaya Timotius selalu berjuang seperti seorang prajurit dan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal yang sementara. Artinya fokus dan terus menghidupi panggilan dan mandat yang diberikan. Begitu pula dengan kisah janda Sarfat dan Nabi Elia dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16, memperlihatkan bagaimana janda yang sudah tidak memiliki harapan untuk hidup karena kelaparan, tetapi memberikan segenggam roti sisa yang dimilikinya untuk sang nabi karena diminta Tuhan. Dan seperti kita tahu, ketaatan itu membuka pintu mujizat bagi janda itu sendiri. Nah, ketaatan dan pengorbanan Abraham adalah sebuah analogi yang memperlihatkan apa yang dilakukan Bapa di surga untuk umat manusia, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita semua, seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita tahu. Tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan adalah menyelesaikan mandat sampai selesai. Yesus pun pernah mencoba menawar, jika sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi ketika jawabannya adalah tidak, sebagai anak dia belajar taat sampai mati,
yaitu sampai semua pekerjaannya di bumi diselesaikan. Sudah yang dikasih Tuhan, Tuhan kita bukan Bapa yang jahat. Dia minta yang terbaik untuk kita persembahkan karena Dia tahu apa yang terbaik yang bisa Dia berikan untuk kita. Seringkali kita melihat perintahnya sebagai sebuah beban, tapi sebenarnya perintah-perintahnya itu tidak berat apabila kita melakukannya dengan pengertian akan kasih. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Dalam pendalaman kita belajar kata taat dalam bahasa Yunani memakai kata hupakoe, yang artinya kepatuhan, kerelaan, kepasrahan, penyerahan, kepatuhan. Ketaatan dalam hupakoe adalah ketaatan mutlak. Di dalam Ibrani 5 ayat 8, dan juga melawan hawa nafsu dalam 1 Petrus 1 ayat 14, memiliki kekuasaan 2 jenis, yaitu kepada dosa atau kepada kebenaran. Ketaatan yang muncul dari kasih membuka pintu mujizat. Sudah dikasih Tuhan, mari kita mau bersama-sama renungkan apakah selama ini kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apakah kita masih memikirkan kepentingan pribadi, memikirkan hal-hal yang saat kita berjuang kita memikirkan diri kita sendiri. Satu hal kita harus semakin belajar bahwa ketika kita memikirkan perkara-perkara surgawi, ketika kita memikirkan perkara-perkara Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan kepentingan-kepentingan kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, dan Tuhan sendiri yang menjamin hidup kita. Kita percaya bahwa ketika Tuhan memberikan, ketika Tuhan meminta sesuatu dalam hidup kita, bukan karena Tuhan kita Tuhan yang jahat yang selalu meminta yang mungkin kita suka, mungkin yang kita pegang erat, tapi karena Tuhan tahu rencana yang lebih baik dalam hidup kita. Karena Tuhan mungkin akan menggantikan apa yang kita beri itu lebih daripada yang kita kira. Pagi hari ini kita mau bersama-sama lebih lagi introspeksi, kita mau berkomitmen untuk kita boleh memberikan hidup kita lebih baik lagi bagi Tuhan. Mari sudah dikasih Tuhan, kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap perkataanmu, untuk setiap teguranmu, nasihatmu Tuhan pagi hari ini. Mungkin kami masih sibuk dengan hidup kami,
karena kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, bahkan dengan hati yang tidak menuntut Tuhan untuk menerima, untuk menuai apa yang kami tabur Tuhan, tapi kami cuma mau memberi yang terbaik bagi Engkau, memberi dan melupakan Tuhan, karena kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan seperti Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, untuk setiap kekuatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh lebih lagi mengalami Engkau dalam setiap hari-hari kami Tuhan, dan kami boleh selalu hidup dalam jalan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.